Shalom sahabat Petra, sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Bagaimana kabar sahabat Petra di awal minggu ini? Dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena setelah kemarin beberapa waktu embun pagi off karena ada kendala, pagi ini kita dapat kembali bertemu di embun pagi hari Senin tanggal 11 April 2022 bersama dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu. Sahabat Petra yang terkasih, seperti yang kita ketahui bersama, minggu ini kita memasuki Pekan Suci. Kita bersama-sama menghayati perjalanan kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Kristus yang memberikan penebusan dan pengampunan bagi kita. Dan pagi ini, kita akan merenungkan firman Tuhan supaya kita semakin dapat menghayati besarnya kasih Tuhan bagi kita. Namun sebelumnya, mari kita menyatukan hati di dalam doa untuk memohon hikmat Tuhan. Mari berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami haturkan kepadamu Tuhan, karena memang hanya kepadamu lah hormat dan puji layak untuk kami naikkan. Engkau Bapa yang mencipta kami, menemani kami di setiap langkah kehidupan, bahkan Engkau setia memberkati kami. Dan kami percaya, pagi ini kami bangun dengan keadaan yang baik, juga merupakan salah satu bentuk cinta kasih Tuhan bagi kami. Kiranya setiap hari kami terus dapat belajar mensyukuri anugerah kehidupan ini. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengakui bahwa kami tidak mampu menjalani hidup ini hanya dengan kekuatan kami sendiri. Kami menyadari kami memerlukan kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu, saat ini kami datang untuk Engkau kuatkan melalui sabda firman-Mu. Roh Kudus kiranya berkarya dalam diri kami, memberi hikmat dan terang, sehingga kami dimampukan untuk mendengar, merenungkan, dan juga melakukan sabda-Mu dalam hidup keseharian kami. Tuhan kiranya juga berkenan memberkati sarana dan prasarana yang kami pakai saat ini, sehingga dapat mendukung kami untuk mengikuti embun pagi dari awal sampai akhirnya dengan baik. Sungguh Tuhan, kami berserah dan memohon hikmat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang hendak kita hayati bersama di pagi ini diambil dalam tulisan 1 Korintus 15 ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 17 yang demikian firman-Nya. Dan jika Kristus tidak
dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saya ulangi, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya. Sahabat Petra yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema Embun Pagi hari ini adalah penegasan atas pengampunan. Penegasan atas pengampunan. Sahabat Petra, pernahkah kita membayangkan jika Yesus mati dan tidak bangkit lagi? Apa jadinya kita, apa jadinya dunia jika Yesus mati dan tidak bangkit lagi? Kematiannya akan sama dengan kematian manusia pada umumnya. Pengajaran yang dibawanya, yang diajarkannya selama ia hidup di dunia, tidak ada artinya. Tapi kenyataannya dia memang mati. Tapi kematiannya tidak menjadi akhir cerita karyanya. Dia bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus ini adalah bukti bahwa pengajaran yang dibawanya benar. Kebangkitannya menggambarkan besarnya cinta kasih Allah dan menegaskan kepada kita tentang pengampunan Allah. Seperti yang menjadi tema kita pagi ini. Penegasan atas pengampunan. Sahabat Petra yang terkasih, semakin hari jarak antara manusia dengan Allah semakin jauh. Jurang dosa yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah semakin terbentang luas dan dalam. Dan dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu untuk datang kepada Allah. Karena besarnya dan dalamnya jurang pemisah ini. Sehingga manusia membutuhkan penghubung. Dan penghubung itu adalah pengampunan dari Allah. Bukan manusia yang mendekat kepada Allah, tetapi Allah yang mendekat kepada manusia. Pengampunan Allah menjadi kebutuhan mendasar bagi kita. Ada sebuah pernyataan sahabat Petra dari kepala salah satu rumah sakit besar di Inggris. Dia mengatakan demikian, bahwa dia dapat memulangkan separuh dari jumlah pasien yang ada besok. Jika pasien-pasien yang dipulangkan ini dapat dipastikan menerima pengampunan. Dia dapat memulangkan pasien kalau pasien itu setelah keluar dari rumah sakit jiwa ini menerima pengampunan. Pengampunan menjadi begitu penting dan berarti bagi kehidupan manusia. Sebab setiap orang mempunyai aib yang terpendam, ingatan tentang apa yang pernah dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan
yang kemudian disesali di kemudian hari dan membuat kita diliputi rasa malu dan bersalah. Hati nurani ngomel, menyalahkan, bahkan menyiksa kita. Sungguh-sungguh kita butuh pengampunan. Jika ada pengampunan, kita akan lebih siap untuk melanjutkan kehidupan. Sahabat Petra, di dalam beberapa kesempatan, Tuhan Yesus mengucapkan tentang pengampunan dan damai. Ia menyebut bahwa cawan perjamuan sebagai darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi orang banyak untuk pengampunan dosa-dosa. Seperti yang ditulis di dalam Matius 26 ayat 28. Ia mengaitkan pengampunan manusia dengan kematiannya. Itulah yang diucapkan oleh Yesus. Tapi bagaimana kita bisa tahu bahwa apa yang dikatakannya adalah benar? Jawabannya adalah, jika kita berandai-andai, ia tetap tinggal dalam kematian, kita tidak akan pernah tanpa kebangkitan. Kita dapat menyimpulkan bahwa kematiannya adalah suatu kegagalan. Paulus melihat logika ini dengan jelas, bahwa ada akibat mengerikan jika tidak ada kebangkitan. Dalam Korintus, Paulus menulis, tanpa kebangkitan Kristus, para rasul berarti adalah saksi-saksi palsu. Tanpa kebangkitan Kristus, orang-orang percaya tidak diampuni. Tapi yang terjadi, lanjut Paulus, Kristus benar-benar telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan dengan dibangkitkannya Dia, Allah telah menegaskan kepada kita bahwa Ia berkenan atas kematiannya demi penebusan dosa. Bahwa kematian Kristus tidak sia-sia. Kristus tidak sekedar mati, tetapi setelah mati, Ia bangkit. Ia hidup kembali. Dengan ini ditegaskan bahwa orang-orang yang percaya kepadanya menerima pengampunan yang penuh dan cuma-cuma. Kebangkitan mengesahkan salib. Kebangkitannya memenangkan dan menghidupkan kita. Sahabat Petra yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di pekan suci ini, rangkaian ibadah mulai dari kemarin Minggu Sengsara atau Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Hening, Minggu Paskah, kiranya dapat membawa kita untuk semakin diingatkan mensyukuri anugerah keselamatan. Pengorbanan Kristus kiranya menjadi energi bagi kita untuk setia kepada Allah. Pengampunan Tuhan kiranya mengingatkan kita untuk hidup lebih baik lagi. Amin. Mari, sahabat Petra, kita kembali datang kepada Tuhan dalam doa. Perkenankan kembali kami datang
membawa hati yang penuh rasa syukur ya Tuhan, karena begitu besar karya Tuhan bagi kami. Sang Kristus telah merendahkan diri sebagai manusia, sengsara, dan mati ganti kami manusia berdosa. Dan pagi ini kami kembali ditegaskan melalui renungan embun pagi, bahwa kebangkitan Kristus menjadi kemenangan bagi kami. Kebangkitan Kristus membawa pengampunan yang mengembalikan kedekatan kami kepadamu. Kebangkitan Kristus menegaskan bahwa kasih Tuhan begitu nyata bagi kami. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah besar ini. Kiranya Roh Kudus mengajar kami untuk semakin hari semakin mensyukuri. Semakin hari semakin setia kepadamu. Karena tidak ada yang dapat menyelamatkan kami selain Engkau. Pimpin kami Tuhan, agar melalui mulut, pikiran, tingkah laku kami dapat menunjukkan kesetiaan kami kepadamu. Melalui sikap kami, orang-orang dapat melihat sinar Tuhan terpancar. Ini kami Tuhan, bentuk kami dan berkati kami. Saat ini kami juga memohon kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami dalam melaksanakan aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kami agar kami dapat melakukan tugas-tugas kami dengan penuh tanggung jawab, penuh rasa syukur dan sukacita. Pendidikan, pekerjaan, pelayanan kami semua dapat kami jalani dengan baik. Dan kiranya Tuhan memberikan kesehatan bagi raga kami maupun bagi jiwa kami. Sehingga dengan kesehatan kami ini, kami dapat meneruskan karya kehidupan. Kami menyerahkan diri kami penuh kepada penyertaan-Mu Tuhan, dan dengan rendah hati kami mengakui keberdosaan kami, dan saat ini kami memohon ampun kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan sumber kekuatan, kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi hari Senin 11 April 2022 bersama saya Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu. Selamat beraktivitas, jangan lupa untuk setia mentaati protokol kesehatan agar keadaan kita tetap terjaga aman dan baik. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.